Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita selalu semangat, kita selalu berbahagia, karena hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online kita hari ini. Apa kabar semua? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih Kristus senantiasa beserta kita semua. Bagi Anda yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kedepannya Anda semua boleh selalu bergabung bersama kami dan kita boleh selalu beribadah bersama-sama. Untuk Anda semua jemaat Tuhan, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komen Anda di section komen di live chat. Dan jangan lupa juga untuk share ibadah kita ini ke orang lain di luar sana, sehingga ramai lagi orang lain yang boleh ikut terberkati dengan ibadah ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam ibadah kita ini, mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena di kesempatan ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu bersatu hati, memuji, menyembah Engkau untuk beribadah hari ini dari tempat kami masing-masing. Berkati setiap kami Bapa yang mengikuti ibadah hari ini, berkati semua orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, dan juga berkati hamba-Mu Pastor Hesti yang akan menyampaikan firman-Mu nanti. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Beracaralah Bapa, karena kami siap untuk masuk ke hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Kita semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, bukan? Mari kita jadikan bulan Agustus ini bulan yang penuh pengharapan, bulan di mana kita mau lebih dekat dengan Kristus. Kita sambut tim pujian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semua? Apa kabar saudara dan saudari yang berada di mana diberadakan, semua di rumah ataupun kita mengikutkan ibadah online? Kita sama-sama memujikan Tuhan. Syukur kita dapat memuji Tuhan pada saat pagi ini dengan ibadah online kita, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembahkan Tuhan. Mari kita angkat, kita bawa satu pujian di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus.
dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
pagi ini Bapa, biar hati kami tetap memuji, tetap menyembah-Mu, dan tetap kami mau mencintai Yesus buat selama-lama. Walaupun sering berganti masalah kehidupan kami Tuhan, setiap hari kami tetap ada Yesus dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan kami pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ada satu pujian, mari kita angkat. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lagi katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya puji-pujian yang baru saja kita lakukan menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Saatnya jemaat Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita. Anda dapat memberikan persembahan Anda, sama ada itu untuk perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih, maupun persembahan sukarela Anda, di mana Anda dapat mentransfer melalui online atau juga melalui ATM Bank, di mana nombor-nombor account akan tertera di layar. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada saudara sekalian yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kiranya Tuhan semakin menambahkan berkat-berkat-Nya kepada Anda. Mari kita berdoa untuk pemberian kita ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, jika kesempatan ini Kau memberikan kesempatan pada kami untuk kembali memberikan persembahan kami. Berkati pemberian kami ini Bapa, agar boleh digunakan untuk memberkati orang lain di luar sana dan boleh digunakan untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kami Bapa untuk selalu setia dengan pemberian kami. Karena Engkau setia memberkati kami Bapa selama kehidupan kami ini Bapa, maka kami pun mau belajar Bapa untuk setia memberi di dalam kelimpahan, di dalam kecukupan maupun di dalam kekurangan kami. Kami serahkan Bapa pemberian kami ini. Berkati setiap kami Bapa, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, dengan berkat jasmani dan rohani dan penyertaan-Mu. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, pengumuman untuk hari ini yang pertama, bahwa kita ada persekutuan doa setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam. Semua link akan dihantar di dalam grup WhatsApp gereja dan kami menjemput Anda semua jemaat Tuhan untuk dapat bergabung di dalam setiap persekutuan doa ini. Yang kedua, kita juga ada persekutuan doa untuk anak-anak sekolah minggu Pelangi Youth di dalam Google Meet setiap hari Ahad pukul 1 siang. Jadi hari ini pukul 1 siang tolong ingatkan putra-putri Anda untuk mengikuti persekutuan doa mereka. Kiranya itu saja pengumuman untuk hari ini, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju, untuk mau belajar mendengarkan firman Tuhan dan mengerti kehendaknya melalui firman-Nya hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Hesti. Kita sambut Pastor Hesti, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Kami selalu berdoa dan berharap semua jemaat di dalam keadaan sehat. Kami mengingat jemaat yang dijangkiti COVID-19. Kami selalu berdoa, mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada Anda, supaya Anda sehat, sempurna seperti semula, dan boleh kembali beraktiviti, melakukan pekerjaan dan tugas-tugas Anda seperti biasa. Ya, dalam keadaan sekarang ini, situasi yang sekarang ini, kita belum lagi menang berperang melawan pandemi COVID-19. Tetap semangat, kuatkan semangat, jaga kesehatan kemanapun, dimanapun kita berada. Untuk saudara-saudaraku yang harus keluar rumah, mungkin untuk bekerja, mungkin untuk sesuatu urusan yang penting, ataupun untuk membeli barang-barang keperluan di rumah, tolong senantiasa berwaspada, berjaga-jaga. Ikuti semua SOP, patuhi semua SOP yang sudah diberikan untuk menghindari kita dari sebarang masalah, baik itu masalah kesehatan supaya kita tidak dijangkiti, dan juga masalah disiplin. Pasti kita tidak mau di compound ya oleh pihak berkuasa, harus membayar jumlah uang yang tidak sedikit. Jadi tetap waspada, jangan leka,
ya. Dengan kita menjaga diri kita sendiri, kesehatan kita, di dalamnya juga kita menjaga kesehatan orang lain. Istilahnya sekarang kita jaga kita, ya. Dalam keadaan sekarang ini juga, akhir-akhir ini kita boleh melihat bahwa ada peningkatan, ya, peningkatan kes-kes baru. Kes-kes positif semakin meningkat. Kita sudah lama duduk di rumah, berbulan-bulan. Tidak, sebagian ada yang tidak dapat pergi bekerja. Sudah lama kita tidak pergi ke gereja. Bahkan anak-anak kita sudah sangat lama tidak boleh pergi ke sekolah. Pasti ada rasa marah. Kita sudah berkorban harus duduk di rumah. Tetapi hari lepas hari kita lihat kes semakin tinggi. Pasti ada rasa kecewa dan juga ada rasa tidak puas hati. Tetapi memang lumrah manusia, kita selalu merasa tidak puas hati. Banyak hal yang membuat kita tidak puas hati. Dan hari ini perkongsian firman yang akan saya kongsikan juga adalah mengenai kepuasan, yaitu kepuasan yang hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan, untuk semua jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah bergabung di dalam ibadah pagi ini. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas semua jemaat-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 63. Tajuknya di sini adalah kerinduan kepada Allah. Ini adalah Mazmur Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Kata Daud, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Di sini Daud menyampaikan kepada Allah bagaimana jiwanya haus kepada Allah. Digambarkannya seperti tanah yang kering dan tandus. Tanah yang kering dan tandus itu merindukan tetes-tetes air. Seperti itulah gambaran jiwa Daud merindukan Tuhan Allah. Ya. Manusia ini kita sendiri banyak maunya dan selalu mencari kepuasan di dalam hal ini, hal itu, dan dalam segala hal kehidupan kita, kita selalu mencari kepuasan. Namun, saudaraku, kepuasan itu relatif sifatnya. Jika seseorang puas dengan hal yang satu, belum tentu orang lain puas dengan hal yang sama. Contohnya, saya boleh puas dengan makan nasi, berlaukkan telur goreng dan sambal. Tetapi Anda mungkin baru puas jikalau Anda makan dengan ayam goreng, kari, sayur-sayur, dengan ada buah, dan juga diakhiri dengan minuman sirap. Sama-sama puas, tetapi ada kelainan untuk kepuasan itu. Saya puas dengan kereta kancil saya. Saya boleh pergi ke gereja, pergi ke tempat kerja, atau kemana saja yang saya mau, dan saya tidak kena hujan dan tidak kena panas. Tetapi Anda puas hanya dengan menaiki kereta Mercedes. Barulah Anda merasa sah Anda naik kereta. Kita sama-sama puas, tetapi kepuasan yang berbeda. Saya puas dengan baju yang hanya berharga Rp10, tetapi Anda dapat berbelanja beribu-ribu ringgit untuk baju yang berjenama. Baru Anda puas. Ada kelainan di dalam kepuasan itu. Ya. Jadi kepuasan itu sifatnya sangat relatif bagi setiap orang. Jikalau kita merasa kekayaan, uang yang banyak,
kepopuleran, kecantikan adalah suatu kepuasan, tetapi kita melihat di dunia kita banyak orang-orang yang sudah mempunyai itu semua tetap merasa tidak puas akan hidupnya. Bahkan mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis. Contohnya, jikalau kekayaan dapat memuaskan manusia, tetapi kenapa ada ramai orang yang kaya raya, jutawan, mati bunuh diri? Contohnya, seorang jutawan dari Rusia, Scott Young, dia mati bunuh diri karena terjun dari penthouse-nya, dan dia tertusuk di pagar besi, mati. Dia orang yang kaya raya, namun dia tidak puas dengan kekayaannya itu. Dia mengakhiri hidupnya. Jikalau kepopuleran juga itu adalah suatu kepuasan, tetapi kita kenal, kita tahu siapa Marilyn Monroe, yang pada zamannya dia sangat terkenal dan dia juga sangat cantik, tetapi dia didapati mati di rumahnya karena overdose. Juga kita pasti mengenal Robin Williams, pelakon Hollywood, ya, yang film-filmnya selalu menghiburkan. Dia adalah seorang pelawak, lucu, film-filmnya menghiburkan kita, tetapi dia didapati mati gantung diri karena depresi dan masalah kemurungan. Kekayaan, kepopuleran, kecantikan tidak dapat memuaskan jiwa mereka. Apa yang salah? Ada yang kosong di dalam jiwa mereka yang tidak dapat dipuaskan oleh apa yang sudah mereka perolehi. Dan mereka salah cara mereka untuk memuaskan jiwa mereka itu. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memuaskannya, tidak tahu jalan mana yang harus mereka ambil untuk kepuasan itu. Sebab ramai yang berpikir bahwa kepuasan itu boleh didapati dengan uang, kekayaan berlimpah, kedudukan, kekuasaan, pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Bahkan mereka, sebagian mereka ini sanggup atau rela melakukan apa saja untuk mendapatkan itu semua. Namun semuanya tidak membuktikan adanya kepuasan sejati pada mereka-mereka yang sudah memiliki hal-hal itu. Bahkan kebanyakan dari mereka akhirnya membawa kepada kematian yang tragis. Selain haus dan lapar akan hal dunia, manusia mempunyai jiwa yang harus dipuaskan. Dan kepuasan itu hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Makna kepuasan hidup terletak pada hati yang terhubung dengan Allah, melekat dengan Allah. Bukan pasal kekayaan atau miskin, bukan pasal senang atau menderita, bukan pasal populer atau tidak populer, bukan pasal cantik atau tidak cantik. Namun apabila kita ada dalam persekutuan dengan Allah, persekutuan yang erat dengan Allah, melekat dengan Allah, hati kita akan senantiasa terpuaskan. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 25, saya akan bacakan, "Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Di luar Allah kita tidak dapat menikmati hidup dengan sebenar-benarnya. Kenikmatan sejati hanya ada di dalam Allah." Bahkan pengkhotbah mengatakan manusia makan dan minum dan bersenang-senang dari jerih payahnya, hasil kerjanya hanya dapat dinikmati dengan sepenuhnya jika berada di dalam Tuhan. Kita harus menyadari bahwa
kepuasan kita dalam hal makan dan minum, dan bersenang-senang untuk menikmati apa yang sudah kita dapat itu juga daripada Allah. Kita dapat daripada Allah. Di luar Allah kita tidak dapat menikmatinya dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuhnya. Lapar dan haus itu mengungkapkan suatu keperluan yang sangat besar. Keperluan yang harus dipuaskan. Jikalau Anda benar-benar haus, Anda tidak dapat meneruskan hidup Anda. Haus atau lapar yang seperti inilah yang dapat memuaskan jiwa kita. Haus dan lapar akan Tuhan. Keinginan yang besar, yang sungguh-sungguh juga harus dimiliki seseorang untuk mendapat apapun dari Allah, untuk jiwa yang haus dan lapar. Yeremia 29 ayat 13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita akan menemukan Allah jika kita mencari dengan segenap hati, katanya. Ada keinginan yang besar, ada kesungguhan dari pihak kita untuk mencari Allah, maka kita akan menemukan Allah. Apa saja yang berharga di dunia ini tidak pernah kita temukan tergolek begitu saja di atas permukaan bumi, ya. Tetapi kita menemukannya jauh di dalam perut bumi. Contohnya emas, batu permata, berlian, minyak, ya. Itu semua hal-hal berharga yang ada di dunia ini. Dan itu, bagaimana kita menemukan itu, harus ada kesungguhan, keinginan yang besar, dan usaha dari manusia untuk menemukan itu semua, untuk menggali itu semua dan mendapatkan itu semua. Dengan kata lain, hal-hal rohani, kepuasan rohani bukan untuk orang-orang yang malas. Sebab apa saja yang berharga di dunia ini atau di dunia rohani harus dicari dengan segenap hati, dengan usaha. Ada kesungguhan untuk menemukannya. Dalam Yohanes 7 ayat 37, saya bacakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus berdiri dan berseru. Ini adalah seruan Tuhan Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus memanggil yang haus, yang pastinya hanya yang merasa haus yang mau datang. Menjawab panggilan Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam hal ini pun, hanya yang letih lesu yang akan datang kepada Tuhan, yang akan menjawab panggilan Tuhan itu. Orang yang sudah penat dan bosan dengan hidup mereka, dengan cara hidup mereka yang lama, yang sedar dan yang rindu untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu saja yang mau datang kepada Tuhan. Jikalau orang merasa hidupnya baik-baik saja, fine-fine saja, ya, saya baik-baik saja dengan hidup, dengan cara hidupnya yang lama, hidup di dalam dosa, mereka tidak merasa kalau mereka dipanggil. Namun orang yang sudah penat dalam hidupnya, yang bergelimang dosa, yang sudah bergumul dengan dosa begitu lamanya dan merasa letih, bosan, bahkan muak dengan kehidupannya yang dijalaninya, maka orang seperti inilah yang akan datang mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan orang seperti inilah yang akan dipuaskan. Orang yang haus dan lapar untuk hidup benar, orang seperti inilah yang akan dipuaskan dan diberkati. Ya, orang yang merasa haus dan lapar untuk
menjalankan hidup mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudaraku, sayang sekali kebanyakan orang-orang di gereja tidak selera dengan makanan yang sesungguhnya, tidak lapar dan haus akan kebenaran, namun sudah kenyang dengan makanan-makanan yang tidak berfaedah. Itu sebabnya ramai yang masih bergumul dengan dosa yang lama, meskipun sudah berpuluh tahun menjadi seorang Kristen. Yang pemarah tetap pemarah, yang menipu tetap menipu, yang mendendam tetap suka mendendam, yang ego tetap dengan keegoannya, yang sombong bahkan menjadi-jadi sombongnya, ya, tetap bergumul dengan dosa yang sama. Tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, sebab mereka tidak haus dan lapar akan kebenaran. Tidak mau meninggalkan hidup yang lama. Sesungguhnya sia-sia saja usaha kita mengejar kepuasan di luar Allah. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus yang memberikan hidup sejati yang benar-benar memuaskan kita. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang melekat kepada Allah, yang berdasarkan suatu hubungan kasih yang memberi rasa puas kepada jiwa kita. Ya, hidup yang dekat kepada Allah, yang merasakan haus dan lapar akan Allah, berdasarkan suatu hubungan kasih kepada Allah, itu yang memberikan kepuasan kepada kita. Ada satu lagu yang saya suka. Begini liriknya, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Ya, Anda pasti juga tahu lagu itu ya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Anda tahu, rusa yang haus akan melakukan apa saja, akan melakukan atau menghadapi resiko apa saja untuk mendapatkan air untuk diminum. Meskipun dia tahu ketika dia menemukan sungai yang berair, dia tahu di dalam sungai itu ada banyak buaya, tetapi dia tidak akan pergi sebelum dia minum dari air sungai itu. Daud tadi mengatakan, jiwanya haus kepada Tuhan, seperti tanah yang kering dan tandus, yang merindukan tetesan air, seperti itu jiwanya haus kepada Allah. Bagaimana kita? Apakah kita haus dan rindu akan Allah? Apakah kita seperti rusa itu yang berani menghadapi apapun risiko dan terus menunggu ketika kita haus dan lapar mencari Allah, sampai kita dapat menikmati Allah, sampai kita dapat merasa puas di hadirat Allah. Ya. Di dalam hidup manusia, hidup kita, hati kita, ada banyak ruang-ruang yang dapat diisi oleh kepuasan. Namun ada satu ruang yang khas, yang unik, yang tidak dapat diisi atau dipuaskan oleh apapun atau siapapun dari dunia ini selain daripada Allah sendiri. Hanya Allah yang ngam-ngam ataupun klik yang boleh mengisi ruang khas itu, yang boleh memuaskan kita. Hanya Allah yang boleh memuaskan jiwa kita, ya. Meskipun hal-hal dunia ini dapat memuaskan kita, tetapi jikalau jiwa kita yang kosong ini tidak diisi oleh hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan, jika kita tidak melekat pada Tuhan, jika ruang khusus itu tidak diisi oleh Tuhan, kita tetap akan merasa kosong. Kepuasan-kepuasan yang lain itu
tidak akan sempurna, dan kita tidak akan merasakan atau menikmati hidup yang sepenuh-penuhnya, hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus jikalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Sebab hanya Dia, hanya Tuhan Yesus yang dapat memuaskan jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Hanya Engkau yang dapat memuaskan kerinduan kami yang terdalam. Hanya Engkau, Tuhan, yang dapat mengisi kekosongan jiwa kami. Kami mau melekat pada Tuhan dan mendapatkan hidup yang utuh berkelimpahan. Biarlah setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran dipuaskan di dalam pengenalan akan Engkau, dapat merasakan dan menikmati hadirat-Mu. Isilah Tuhan bejana hidup kami dan segarkan dahaga jiwa kami. Engkaulah roti kehidupan yang dapat memuaskan lapar kami, ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi mengenal-Mu, lebih dalam lagi melekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita yang sama-sama percaya, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Letiru sarindu sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku.